Ya, silakan Bapak mungkin Ya, bisa sampaikan. jadi saya Ulu Emanuel. Saya berbicara atas nama keluarga duka. Saya mau menyampaikan sedikit kronologis. Jadi anak kami, Amitu, yang biasa kami panggil sehari-hari Amitu, itu keluar dari rumah ini menuju ke Mataram tanggal 13 Mei. Tujuan utamanya adalah mau kerja di Mataram. Karena ada teman-temannya yang sudah lebih dulu di Mataram itu menginformasikan kepada dia bahwa kamu datang saja daripada kamu duduk-duduk di rumah, lebih baik kamu kerja di sini, ada pekerjaan. Jadi sebagai seorang anak muda, dia tentu punya harapan di dalam, saya harus pergi supaya saya bisa memperbaiki, kami punya nasib keluarga. Ya. Karena sebagaimana diketahui, Amitu ini mereka 8 bersaudara. Ya, dia adalah anak yang kelima. Ya, dia adalah anak yang kelima dan pendidikan yang dia dapatkan, dia hanya tamat SMA. Ya. Tetapi dia punya keinginan dan harapan bagaimana dengan kondisi ini dia bisa berangkat untuk mencari kerja. Dan begitulah dia berangkat dari sini tanggal 13 sampai di Kupang. Ternyata kapal yang akan mereka tumpangi ke Mataram baru berangkat tanggal 18. Ya. Sehingga mereka 5 hari di Kupang dan tanggal 18 itu mereka berangkat, 18 Mei. 18 Mei mereka berangkat dan tanggal 21 Mei tiba di Mataram. Nah, 21 Mei tiba di Mataram dan komunikasi antara anak kami dengan kami di sini tetap berjalan seperti biasa, telepon, SMS, WA ke keluarga, ke adik-adik di sini. Ya, menginformasikan bahwa saya sudah tiba dengan selamat di Mataram dan sudah mulai bekerja. Nah, dan terjadilah sesuatu yang tidak pernah kami keluarga bayangkan. Ya, yaitu pada hari Minggu pagi tanggal 26, ya, kami dikagetkan dengan berita bahwa anak kami ini meninggal, gantung diri. Ya. Kami seperti tidak percaya bagaimana mungkin hal ini terjadi. Karena apa? Anak kami berangkat dari sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tiba-tiba terjadilah bahwa anak kami ini gantung diri. Gantung diri, dia memang berangkat dari sini dalam keadaan stres atau punya masalah besar? Tidak ada. Nah, ini yang membuat keluarga itu betul-betul tidak bisa menerima kenyataan ini. Sehingga sejak hari Minggu itu kami dari keluarga tetap menghubungi dan komunikasi dengan anak-anak yang ada di Mataram. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan anak kami ini? Ya, sampai seperti itu. Ya, ini bagaimana? Jadi informasi menyangkut kasus ini seperti apa? Ya, kami juga istilahnya mendapat bahwa ternyata berita terakhir yang kami dapatkan bahwa ternyata anak kami ini bukan mati bunuh diri, ya, tetapi anak kami ini ternyata mati dibunuh, ya. Ya. Dan tersangka yang membunuh itu bukan orang lain tetapi teman-temannya sendiri. Ini yang membuat kami keluarga ini sangat sakit hati luar biasa, dan sepertinya tidak mau menerima kenyataan ini. Ya. Bagaimana hal ini terjadi? Yang kami harapkan waktu itu bahwa bagaimana jenazah anak kami ini harus dikembalikan ke sini. Kami menyadari bahwa kami ini keluarga tidak mampu. Kami tidak punya uang sama sekali. Amitu ini berangkat membawa uang yang sangat pas-pasan. Ya. Ya. Jadi bagaimana mungkin kami harus mengembalikan jenazah. Tapi impian kami bahwa jenazah Amitu ini harus dikembalikan. Tetapi luar biasa, karena Amitu dia walaupun cuma pendidikannya tamat SMA, tetapi menjelang saat-saat akhir hidupnya
dia komunikasi lewat WA, lewat HP, lalu sangat viral ya. Kita lihat di media sosial bagaimana dia sendiri menyampaikan situasi-situasi terakhir bahwa dia merasa seperti terjepit, dia merasa seperti ada orang yang mengejar-ngejar dia, ya. Dia merasa seperti ya pusing segala macam, ya. Sampai akhirnya pada hari Minggu itu tiba-tiba berita yang mengejutkan datang bahwa oh ternyata dia meninggal dengan posisi gantung diri. Nah, dalam posisi seperti ini kami keluarga ya merasa sangat terpukul ya, dan kami punya harapan supaya karena ini kami ingin tahu kenapa anak kami itu gantung diri. Ternyata gantung diri itu hanya modus yang dilakukan oleh para pelaku ya, bahwa mereka sudah membunuh anak kami Amitu sebelumnya, dan setelah itu mereka melakukan modus dengan seolah-olah menggantung diri bahwa dia mati karena gantung diri, padahal hal itu tidak benar. Jadi kami dari pihak keluarga mengharapkan ya, supaya kasus ini diusut sampai tuntas ya, karena ini dia sudah masuk di ranah hukum. Kami keluarga sangat berterima kasih kepada Polres Mataram, Polres Ampenan yang luar biasa menangani kasus ini ya, sehingga kasus ini bisa terungkap, dan karena keinginan mereka untuk mengetahui duduk perkara atas masalah ini, mereka telepon ke kami keluarga apakah Amitu bisa diotopsi, dan kami keluarga dengan hati terbuka mengatakan silakan melakukan itu, yang penting kami ingin tahu kebenaran seperti apa ya. Dan hasil otopsi itu sudah dilakukan, dan setelah itu polisi penyidik sudah melakukan penyidikan dan sudah ditetapkan para pelaku, para tersangka ya, yang notabene tersangka itu adalah teman-temannya sendiri. Dan itu kira-kira kronologis yang kami sampaikan, dan harapan dari keluarga kami hanya punya keinginan supaya kasus ini betul-betul diusut tuntas, diungkap secara tuntas, sehingga pelaku itu bisa diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Kurang lebih seperti itu. Informasinya kan ada kaitan juga dengan dana koperasi ya. Oh iya. Itu apakah ada juga respon dari pemilik perusahaan koperasi itu sejauh ini? Jadi melalui komunikasi yang dijalin selama ini, jenazah ini diterbangkan kembali ke tempat ini, ke rumah duka ini atas tanggungan dari koperasi tempat dia bekerja ya. Jadi seluruh biaya pemulangan jenazah termasuk pengantar Pak Lofi dan Ibu Widi yang mengantarnya, 2 orang pengantar itu ditanggung oleh koperasi, sehingga jenazah itu bisa diterbangkan ke sini. Karena ketika komunikasi dilakukan, pemilik koperasi itu mengatakan kami siap bertanggung jawab ya, karena memang kontrak sudah ditandatangani. Sebuah perusahaan kalau sudah memberikan kontrak dan kontrak itu sudah ditandatangani oleh pegawai yang bekerja di sana, dia tentu harus bertanggung jawab. Dan itu mereka lakukan sehingga akhirnya jenazah itu bisa dipulangkan. Rencana penguburannya kapan? Rencana penguburannya nanti sore. Sore ini ya. Jadi nanti sebentar jam 3 jenazah akan diberangkatkan ke gereja dari sini ya, ke gereja Kuneru. Misa di sana ya, misa pemakaman yang akan dipimpin oleh Pastor Proki. Setelah selesai misa pemakaman, jenazah langsung menuju ke kuburan Halifehan ya. Jadi jenazah Amitu akan dikuburkan di pemakaman Katolik Halifehan.